Sekarang yang C, di sini ada dua pertidaksamaan ya, ada pertidaksamaan kurva, ini ada pertidaksamaan garis lurus ini. Apa bedanya kurva dengan garis lurus? Apa bedanya? Kalau kurva itu di antara dua variabel x dan y, salah satunya pangkatnya ada yang lebih dari satu, misalkan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pokoknya pangkatnya lebih dari satu, salah satunya ya. Mau ini kan ini nih variabelnya x dan y di sini kan. Nah, salah satunya itu adalah x yang pangkatnya 2. Berarti kalau ada yang pangkat 2 atau lebih, salah satunya berarti itu adalah kurva ya, kurva atau parabola. Nah, berarti sekarang ini kalau ini garis lurus biasa karena x dan y dua variabel ini sama-sama pangkat 1. Berarti garisnya garis lurus. Itu bedanya. Berarti ini kurva ya. Ini adalah kurva. Kurva itu persamaannya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Ini kurva itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Berarti A-nya adalah A-nya 1 ya. Ini A-nya 1, B-nya 6, C-nya 5 begitu. Nah, ya. Nah, sekarang kita kan di sini mau menggambarkan masing-masing pertidaksamaan ini. Ini gambarnya gimana, ini gambarnya gimana. Nah, kita gambar yang pertama dulu. Gambar yang pertama, cara ininya, langkah-langkahnya adalah menentukan titik potong dulu, titik potong terhadap sumbu x. Tipe terhadap sumbu x, syaratnya apa? Syarat y-nya yang sama dengan 0 ya. Nah, terus kalau tipe terhadap sumbu y, tipe terhadap sumbu y syaratnya ya lawannya, kebalikannya, berarti x sama dengan 0. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu x, y-nya yang 0, titik potong terhadap sumbu y, x-nya yang 0. Nah, ini kita bikin, kan dia katanya y-nya sama dengan 0. Kita ambil ininya, persamaannya y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Maka y-nya yang dibikin 0 sama dengan, nah ini x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, ini kita faktorkin. Berarti ini taruh x, berapa dikali berapa hasilnya plus 5, tapi kalau dijumlahkan plus 6. Ulangi, berapa kali berapa hasilnya plus 5, tapi kalau dijumlahkan plus 6. Berarti 1 kali 5 ya. 1 kali 5 plus ataukah plus min, ataukah min plus atau min. Oh, ternyata plus. Kenapa? Coba ulangi lagi. Plus 1 dikali plus 5 hasilnya plus 5. Tapi kalau dijumlahkan, plus 1 dijumlahkan dengan plus 5 adalah plus 6. Betul ya? Cocok ya? Gitu. Nah, jadi maka ini x sama dengan min 1, x sama dengan minus 5. Berarti titik potongnya adalah min 1,0 dan 5,0 ya. Min 1,0 dan 5,0. 5,0 maaf, min 5,0. Nah, terus sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu y. X-nya yang 0. Kita buat lagi, kita ambil persamaannya y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Yang diganti adalah x-nya yang 0. Berarti y sama dengan 0 kuadrat tambah 6 kali 0 ditambah 5. Berarti y sama dengan jebot. Ini kan jebot. 0 tambah jebot
tambah 5. Berarti Y sama dengan 5. Jadi titik koordinatnya adalah apa dulu nih? Kan yang namanya titik koordinat kan X, Y. X dulu yang disebutin. Kayak ini kan min 1, 0. Min 5, 0. Jadi X, Y gitu kan. Min 1, 0, min 5, 0. Ini juga X, Y 0,5. Berarti 0,5. Nah, terus nah sekarang kita buatkan di sini gambarnya. Kita buatkan gambarnya. Di sini kan titik-titiknya min 1,0, min 5,0 dan 0,5 nih. Berarti coba ini kan 0,0 di sini. Pertama-tama yang titik potong terhadap sumbu X dulu. Titik potong terhadap sumbu X adalah min 1,0 dan min 5,0. Mana nih? Min 1,0. Ini min 1,0 dan min 5,0. Min 5,0. Nah, terus lalu udah tuh. Sekarang tinggal kita gambarkan kurvanya. Nih, dikarenakan lihat si kurva ini X kuadrat di depannya kan positif ya. Kalau di depannya positif, kurva terbuka ke atas. Jadi ini kan di depan X kuadratnya positif ya. Si A-nya ini positif, berarti kurva dia akan terbuka ke atas. Berarti akan seperti ini. Yang namanya kurva itu kan harus itu ya. Harus melengkung. Dia berbentuk ini. Nah, ini kurvanya. Nah, tapi kalau di depan X kuadratnya negatif, maka kurva terbuka ke bawah, begitu ya. Kurva terbuka ke bawah kalau dia negatif. Nah, udah, ini titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,5. Nah, betul di sini 0,5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini adalah 0,5. Nih. Udah tuh, ini adalah kurva siapa ini? Kurva Y sama dengan, nah ini harus dikasih nama Y. Tadi tulisannya apa? Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, itu ya. Nah, terus sekarang kita tinggal membuat gambar untuk yang satunya lagi ini, yang ini. Ya. Nah, ini seperti biasa harus kita buat tabelnya. Tabel. Tabel XY 0 di X 0 di Y. Mencari Y, ini kan kita mau mencari Y di blok X. X-nya ini di blok, berarti 3Y sama dengan 6. 6 dibagi 3 dapat 2. Berarti 0,2. Terus yang ini mencari X yang di blok adalah Y. Yang di blok adalah suku yang ada Y-nya. Berarti 2X sama dengan 6. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti 3,0. Nah, udah kita gambar di sini. Pertama 0,2. 0,2 ada di mana? 0,2 ada di sini. Ini 0,2. Terus 0,2. Terus yang satunya lagi 3,0. 3,0 berarti di sini. Ini 3,0. Nah, kita buat garisnya. Nah, kita hubungkan.
Nah, ini jangan cuma spotek begini doang. Ini jangan cuma sepotong begini doang. Karena ini ada kurva, berarti kurva dengan garisnya harus saling bertemu, Berarti ini diperpanjang lagi, nanti ketemu di sini. Nah, ini berarti perpanjang. Tuh. Diperpanjang. Nah, jangan lupa garis ini namanya adalah tadi apa? 2x 2x plus 3y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, udah. Sekarang tugas kita adalah menentukan ini. Menentukan wilayah HP-nya ada di mana, ya. Pertama yang ini dulu, yang kurva. Perhatikan, ini kurva ini yang kurva ini ini sebetulnya ini kan ini ke atas ya, ini nih kurva ini ke atas, terus ini juga sampai ke atas, nggak ada ujungnya gitu ya, nggak ada ujungnya. Berarti ada berapa wilayah? Tetap ada 2 wilayah, lagi-lagi ada 2 wilayah. Saya katakan dari awal gitu kan, wilayah himpunan penyelesaian itu cuma ada 2 wilayah. Ada wilayah blok blok atas, blok bawah, blok kanan, blok kiri, kayak gitu ya. Nah itu jadi Nah ini ada 2 wilayah. Wilayah pertama jadi kayak gini. Nah, ini gambar kurva ini itu sebetulnya panjang ke sono, nggak ada ujungnya, sampai langit tembus nggak ada ujungnya. Ini juga sampai langit tembus nggak ada ujungnya. Berarti membagi berapa wilayah ini? 2 wilayah yang di dalam, ya kan, wilayah yang di luar dalam ini, dan wilayah yang di luar sini. Wilayah yang di luar sini nih, ya. Jadi sekarang kita ambil titik perwakilan yang mana yang enak mau kita ambil, yang wilayah luar aja dah, yang wilayah luar kurva ini di sini. Titik, kenapa? Karena ada titik 0,0 nih yang bisa kita jadikan untuk jadi titik uji coba. Nah, ambil 0,0, x-nya 0, y-nya 0 ya. Masukin ke sini ya, coba kita masukin, berarti ya 0 ini 0 lebih dari atau sama dengan, x-nya juga ganti oleh 0, berarti 0 kuadrat plus 6 kali 0 ditambah 5, berarti 0 lebih dari atau sama dengan 0 tambah 0 tambah 5. 0 lebih dari atau sama dengan 5. Betul apa salah? 0 lebih dari atau sama dengan 5. Salah. Ya, 0 itu 0 itu yang benar adalah 0 kurang dari 5. Karena di sini 0 lebih dari 5 dikatakan salah, maka berarti wilayah yang diwakili tadi oleh 0 ya, wilayah yang diwakili oleh 0 tadi kalau salah berarti ditolak, tidak disetujui dia. Ini wilayah yang luar ini tidak disetujui ya, tidak disetujui wilayah yang luar. Nah, berarti wilayah yang disetujui adalah wilayah yang dalam sini gitu ya. Wilayah yang dalam sini. Kita pakai versi bersih aja ya. Kita pakai versi bersih. Nah, tadi wilayah yang disetujuin yang mana? Yang ini ya, wilayah yang disetujuin. Berarti kalau pakai versi bersih, wilayah yang disetujuin yang dibersihkan ya. Nah, ini bersih, yang berarti yang luarnya kotor. Terus sekarang yang garis ini ya, garis ini adalah ini, yang ini.
diuji oleh 0,0 juga. 0,0 berada di blok sebelah sini ya. Apakah blok sebelah sini yang diwakili oleh 0,0 diterima apa ditolak? Masukin lagi ke sini. Masukin ke sini ya. Masukin. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti jebot. Kurang dari sama dengan 6. Jebot kurang dari sama dengan 6. Betul apa salah? Betul. Berarti kalau betul diterima apa ditolak? Diterima kalau betul. Berarti si ini nih, si wilayah sebelah sini yang diwakili oleh 0,0 tadi karena betul berarti diterima. Ya, berarti diterima nih. Wilayah yang di sini diterima. Kalau diterima berarti bersih. Berarti kotornya kemana? Ke sana. Kotornya ke sana. Jadi wilayah HP-nya ada di sini, gitu.